sebanyak 50 kilogram banyaknya. Cukup banyak, tapi ternyata 50 kilogram ini tidak cukup untuk satu hari. Di Silos Ancol, kami memberikan makan sebanyak 3 kali dalam satu harinya. Artinya, di sini kami menghabiskan makanan sebanyak 150 sampai 200 kilogram potongan dari ikan segar. Nah, sekarang kita lanjut kenalan sama biota lautnya nih. Ada ikan berbentuk pipi gempeng lagi diputar-putar sama penyelamnya. Wah, ada yang tahu kan namanya ikan apa? Ikan pari, betul. Namanya adalah ikan pari ya. Jenisnya adalah pari kelapa yang berada di dalam akuarium utama ini. Nah, kenapa ya? Tadi ikan parinya diputar-putar sama kakak penyelamnya. Kalau kata kakak penyelam nih, ikan parinya diputar-putar supaya badannya tetap langsing. Tapi kalau kata Kak Dita, ikan pari ini tidak kehilangan insting dalam memburunya karena makanannya sudah disediakan, disuapin langsung. Jadi saat diberikan makan, diputar-putar dulu ikan parinya, diajak olahraga biar ikan parinya tidak kehilangan insting dalam memburunya. Lanjut kembali membahas mengenai ikan pari. Ternyata ikan pari ini merupakan hewan yang cukup berbahaya, di mana ikan pari memiliki duri beracun yang sangat mematikan. Terdapat pada pangkal ekornya, adanya di dekat dengan badannya nih. Di pangkal ini terdapat duri beracun yang disebutnya adalah serotonin, yang kalau tertancap di bagian otot halus manusia seperti lengan ataupun kaki bisa menyebabkan kerak, kebas, bahkan sampai kelumpuhan. Tapi kalau tertancapnya di bagian pangkal seperti dada ataupun jantung bisa sampai menyebabkan kematian. Karena pada tahun 2006 ada seorang pemburu buaya bernama Steve Irwin yang meninggal dunia akibat tertancap duri beracun si ikan pari ini di bagian jantungnya. Saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong kembali dikarenakan duri beracun pada ikan pari ini sangat mematikan ya, yang disebutnya adalah serotonin. Nah, lanjut kembali membahas mengenai si ikan pari ini. Nah, ikan pari ini ternyata merupakan ikan yang cukup unik, di mana dari cara makannya tidak digigit ataupun dikoyak seperti ikan umumnya. Tapi cara makan si ikan pari ini dihisap ke dalam mulutnya, dan juga cara makannya ini agak sedikit jorok. Jadi saat diberikan makan, ikan pari akan menghisap makanan ke dalam mulutnya, dikeluarkan kembali lalu dimasukkan lagi ke dalam mulutnya. Kenapa cara makannya seperti itu? Dikarenakan si ikan pari ini ternyata ia tidak memiliki rongga pipi untuk menyimpan makanan ataupun mengunyah makanan di dalam mulutnya. Jadi cara makannya agak sedikit jorok. Lanjut kembali membahas biota laut yang lain nih. Di sini ada, di ujung sana ada ikan badannya besar ukurannya ya, ikan dari bebatuan karang. Namanya adalah ikan kerapu. Jenisnya adalah kerapu kertang yang ada di dalam akuarium utama ini. Nah, pengunjung di sini pernah ada yang makan ikan kerapu? Pernah? Rasanya gimana? Enak. Harganya? Mahal ya harganya. Mahal harga si ikan kerapu ini. Tapi kalau ada yang memberikan secara gratis, ikan kerapu sudah seberat 10 kg bobot tubuhnya, sudah tidak boleh diambil kembali. Karena ikan kerapu sendiri, kalau bobot tubuhnya sudah mencapai 10 kg, dia sudah mengakumulasi racun di dalam tubuhnya bernama ciguatera. Kalau termakannya berlebihan bisa sampai menyebabkan kematian. Ikan kerapu sendiri masih boleh dikonsumsi saat bobot tubuhnya masih mencapai 2-3 kg. Dan di dalam akuarium utama ini, bobot dari si ikan kerapu sendiri sudah mencapai 100 kg. Wah, cukup berat. Sudah pasti ikan kerapu yang ada di dalam akuarium utama ini, di dalam tubuhnya sudah mengakumulasi racun. Nah, lalu kembali membahas si ikan kerapu. Ternyata ikan kerapu juga merupakan ikan yang cukup unik, di mana ternyata si ikan kerapu ini dapat mengubah jenis kelaminnya. Jadi pada awalnya saat bertelur, si ikan kerapu ini berjeniskan kelamin dari betina. Tapi saat ia sudah memasuki fase dewasa atau bobot tubuhnya sudah mencapai 10 kg lebih, ikan kerapu dapat mengubah jenis kelaminnya menjadi pejantan.
teknologi ini, yaitu ia dapat mengubah jenis kelaminnya. Kenapa? Oh, di dalam sini juga ada shark ya, ada ikan hiu tadi dikasih makan. Kita bahas sedikit mengenai tentang ikan hiunya tadi lewat. Ada ikan hiu nih, ukurannya kecil. Jenisnya adalah hiu sirip hitam ya, atau black-tip lip shark. Nah, tuh lewat lagi. Namanya adalah hiu sirip hitam atau black-tip lip shark. Di mana ikan hiu sirip hitam ini ternyata ia memasuki ikan hiu terganas yang ada di dunia. Perlu pengunjung ketahui, ternyata di dunia ini tersebar 400 jenis ikan hiu. Tapi ternyata dari semua ikan hiu itu ganas ya. Yang tercatat sebagai hiu ganas sendiri hanya ada 32 dari 400 itu. Hiu sirip hitam ini masuk ke urutan ke-26 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang ada di dunia dan pernah tercatat menggigit ataupun menyerang manusia. Ikan hiu sendiri terbagi dengan dua jenis. Ada hiu ada hiu berenang aktif dan hiu berenang pasif. Hiu sirip hitam ini masuk ke urutan ke hiu berenang aktif ya, atau selama 24 jam terus menerus. Ikan hiu ini harus berenang tanpa henti. Kalau berenangnya berhenti, kisi-kisi lubang insang yang ada di samping kanan kiri tubuhnya ini akan tertutup, sehingga ikan hiunya ini akan kehilangan oksigennya untuk bernafas. Jadi si ikan hiu sirip hitam harus berenang tanpa henti selama 24 jam atau seharian penuh. Nah, di dalam akuarium utama ini juga terdapat ikan hiu berenang pasif ya, tapi sepertinya belum muncul ke hadapan kita semua nih ikan hiunya. Nanti kita bahas kalau ikan hiunya sudah muncul ke hadapan kita semua, karena itu adalah primadona dari SeaWorld Ancol juga. Coba karena belum hadir, kita bahas kembali mengenai ikan-ikan yang ada banyak bergelombol ini. Ada ukurannya yang besar berwarna silver atau perak, ada juga ukurannya yang kecil-kecil memiliki warna kekuningan. Kita bahas sedikit mengenai tentang ikan yang ukurannya lumayan besar dan berwarna silver. Jenisnya adalah ikan kue, atau biasanya ayah-ayah yang suka memancing di lautan. Ikan kue ini lebih dikenal sebagai giant trevally, di mana ikan kue ini sangat banyak yang di lautan. Dan di sini juga ada ikan yang bentuknya kecil-kecil nih, berwarna kekuningan. Jenisnya adalah ikan botana, di mana ikan botana ini ternyata ia memiliki duri yang sangat tajam seperti pisau atau seperti pisau bedah, di mana durinya terdapat di ekornya. Kalau durinya ini terbuka, ikan botana ini dapat membelah hewan-hewan lain yang ada di samping kanan kiri tubuhnya. Ikan kue ini juga
She once inhabited the monastery of Sword Angel from 1999 to 2002. Hanya karena the waters in the former community with Java Province. At that time, she was caught in the fisherman net and had his tail cut off from them. Ngapain sabar lihat orang bulat.
keluar atau menikmati makanan, bisa keluar dari pintu area exit